Haleluya, shalom semuanya, shalom. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya merasakan ada sukacita yang baru dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Saat ini kita tidak mau membatasi kuasa Tuhan untuk turun di hadapan kita, untuk diri kita. Mungkin saat ini COVID-19 ini yang membuat kita menjadi terpisah-pisah atau bahkan terbatas. Ada jumlah-jumlah tertentu yang bisa ibadah di gedung ini. Tapi saya percaya ada Tuhan yang mau hadir dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Amin. Yang menonton live streaming ini pun akan merasakan hadirat Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita bawa pujian kita, penyembahan kita. Mari kita bawa mazmur kita kepada Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat indah, sungguh indah dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Kami menyembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan. Mari menyembah Tuhan Yesus. Mari angkat pujian, angkat penyembahan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Engkau yang memimpin setiap kami ya Bapa. Para pelayan Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan, semua ini berkenan ke hadapan Tuhan. Itu menjadi dupa yang harum ya Tuhan. Semuanya akan menyenangkan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami hendak bernyanyi bagi-Mu ya Bapa. Yesus, Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup.
Tiba saatnya kita mau menyebut kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Kita percaya Dia bekerja dalam kehidupan kita. Yesus.
kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu daripada kami. Kami percaya Tuhan, sampai Kau bertindak kami tetap berharap kepada Kau. Bapak, siang hari ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami merendahkan diri kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan tahta Tuhan. Biar menyenangkan Tuhan atas tempat ini, atas setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan di setiap kami yang mendengarkan melalui live streaming Tuhan. Bapak, berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Biarlah hati setiap kami menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan ditabur. Bahkan pakai hamba Tuhan menjadi alat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sempurnakan hamba di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berbicaralah dan berkuasalah tempat ini, atas setiap dimanapun tempat ini ibadah ini boleh dijangkau Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara terkasih dalam Tuhan. Salam. Harus semangat. Salam. Haleluya. Puji nama Tuhan. Agak belum terbiasa ya pakai pensil ya. Tapi untuk mengikuti protokol kita harus membiasakan diri. Ya, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan bersaksi terlebih dahulu, saudara terkasih dalam Tuhan. Suara saya jelas ya? Ya. Pada hari Senin kemarin, Pak Suryanata ada bagikan mengenai untuk menjadi berkat buat orang lain. Karena jika orang itu layak membutuhkannya dan kita mampu untuk melakukannya. Jadi hari Senin kemarin, sebelum saya baca renungan yang dibagikan Pak Surya, bos saya waktu itu email, kita biasanya dalam sebulan tuh di luar gaji yang setiap tanggal 1 kita ada gaji tambahan dari CP, anak usaha dari perusahaan. Jadi kita dapat pada hari Senin kemarin. Cuman ada karyawan yang belum terdaftar, karyawan baru, accounting baru, asisten accounting yang baru belum terdaftar. Nah, ketika kita sudah uangnya dikirim ke saya, sebelum saya bagi-bagikan ke teman-teman yang orang kantor, saya tiba-tiba teringat oleh karyawan yang baru ini dan salah satu karyawan inti kita juga, yaitu seorang ibu yang biasa membersihkan di kantor, yang masak, yang membersihkan setiap ruangan. Lalu saya konsultasi kepada senior accounting saya bilang, Ibu, bagaimana kalau dana ini kita tarik 1 juta, kita bagi ke asisten accounting 700, dan ke ibu yang bersih-bersih tadi kita kasih 300. Lalu beliau berkata, oke, saya sepakat, dia bilang. Akhirnya deal, kita kasih ke accounting 1 juta, asisten accounting 1 juta, ke yang bagian kebersihan 300.000. Lalu saya panggil yang accounting lebih dulu ke ruangan saya. Lalu saya kasih uang ini, saya bilang, ini untuk tambahan di luar daripada gaji, saya bilang kayak gitu. Biasa saja dia, cara menerimanya biasa saja. Lalu dia bilang, saya hitung ya Pak, dia hitung depan saya. Setelah itu dia pergi. Lalu saya pesan ke dia, tolong ibu yang namanya Ibu Dewi, saya bilang suruh naik ke atas. Saya bilang, oke Pak. Lalu Ibu Dewi masuk ke ruangan saya, digedor. Lalu dia duduk di depan meja saya, dia bilang, ada apa Pak? Saya bilang, saya keluarkan dari laci, saya kasih. Ini ada uang 300.000 untuk ibu, untuk tambahan. Saudara, ekspresi yang dia nyatakan apa? Dia menangis di depan saya. Ya ampun Pak, dia bilang. Dia menangis, senangis-nangisnya. Saya sampai ikut berlinang air mata. Dia nggak mengeluarkan sepatah kata, dia cuma bilang, ya ampun Pak. Dia bilang. Setelah itu ibu sudah jangan menangis, dia bilang. Lalu dia pergi. Lalu dia berkatakan, Pak, moga-moga banyak rezeki, dia bilang. Saya katakan amin. Begitu ibu itu pergi, saya nangis. Saya mau tarik perbandingannya. Yang sebelumnya dikasih 1 juta, biasa saja. Tapi yang lebih kecil dikasih 300.000, tapi dia membutuhkan. Ekspresinya luar biasa. Saya teringat yang dibagikan oleh Pak Surya itu. Sekalipun yang pemberian kita kecil, tapi ketika waktu membutuhkan itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, jangan berhenti untuk berbuat baik, tabur kebaikan. Bukan untuk kita supaya diberkati, tapi lebih utama untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kita masuk ke khotbah. Khotbah saya hari ini adalah carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kita buka di Amos 5 ayat yang 4.
Amos 5. Oke, saya baca. Kekasih Tuhan juga sudah mungkin yang bawa Alkitab pakai Alkitab, yang bawa handphone pakai handphone. Di dalam nama Tuhan Yesus, judul perikopnya adalah Jalan yang Menuju Hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah kamu pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkannya bagi Betel. Saudara terkasih di dalam Tuhan, di sini judul perikopnya adalah Jalan Menuju Hidup. Sebentar, saudara Tuhan. Terima kasih. Ya, puji nama Tuhan. Jalan menuju hidup, judul perikopnya. Berarti ada jalan yang harus kita tempuh untuk kita mendapat kehidupan. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari-hari sekarang seperti kita pasti menginginkan yang namanya hidup untuk kita ke depan. Kita punya rencana, kita mempunyai impian atas hidup kita. Saudara, firman ini disampaikan bagi bangsa Israel. Mereka pada waktu itu hidup dan keadaannya baik-baik. Pemerintahan di bawah pemerintahan Yerobeam dan Rehabeam dibagi dua kerajaannya. Itu baik-baik saja, saudara Tuhan. Keadaan mereka baik-baik. Tapi pada waktu itu Amos diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan firman ini kepada mereka, supaya mereka hidup yang bagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Janganlah kamu pergi ke Betel. Saudara terkasih dalam Tuhan, Betel artinya adalah rumah Tuhan. Nah, kalau saudara ingat, kita buka di Kejadian 28, bantu saya. Kejadian 28 ayat 10. Ya, mimpi Yakub di Betel. Ini pertama kali Betel. Sebelumnya namanya adalah Luz. Saya bacakan. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu ia membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring yang akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Kita lanjut ke yang ke-19. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu adalah Luz. Saudara, Betel adalah rumah Tuhan, di mana Tuhan pernah turun menemui Yakub. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu pun Tuhan katakan apa? Jangan kamu pergi ke Betel. Kita mau lihat kenapa Betel dilarang Tuhan untuk pergi. Pada waktu di zaman Amos, rumah Tuhan berubah menjadi rumah menyembah Allah lain. Kita lihat dalam Tuhan di 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 33. 1 Raja-Raja yang ke-12 ayat ke-25 sampai 33. Yerobeam memulai ibadah yang baru. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pergunungan Efraim. Lalu diam di sana, ia keluar di sana, lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa itu akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ia menaruh lembu, yang satu di Betel, yang lainnya ditempatkannya di Dan. Saudara terkasih dalam Tuhan, Betel tempat Tuhan pernah bertemu dengan Yakub dirubah oleh orang-orang pilihan Tuhan sendiri menjadi tempat penyembahan berhala. Itu kata Tuhan apa? Jangan pergi ke Betel. Jika ada sesuatu yang membuat kita berhala di dalam hidup kita, mungkin secara finansial kita mampu, itu kita jadikan. Lihat situasi sekarang, kita menganggap ini kita masih bisa bertahan.
Ada yang berkata, seorang ahli ekonomi, persiapkan uang sekian puluh juta untuk kamu bisa melewati tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun ketiga, tahun di mana kita mengalami krisis. Banyak prediksi-prediksi, tapi saya mau katakan itu menjadi berhala ketika kau memakainya dalam hidup. Saudara, kalau saya mau tarik sedikit persamaan, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, dengan keadaan sekarang, mereka di padang gurun, mereka nggak melihat arah. Kalau kita pergi mau mungkin ke Sungai Punjang, itu ada arahnya. Big Mall ke kanan, ke kiri ke Jembatan Mahakam, ke kanan ke daerah sini, itu ada tandanya. Di padang gurun tidak ada tandanya, saudara Tuhan. Itu kenapa Musa sering kali naik ke Gunung Sinai, bertanya Tuhan, apa yang harus dilakukan, mana yang harus mereka tunggu, mana yang mereka harus langkah. Saudara, kita tarik dengan keadaan sekarang, kepastian ekonomi tidak ada sehari-hari. Bahkan kami terkejut setelah kami mendatangkan 20 tongkang dari Batam. Kami pikir keadaan kami akan baik-baik saja. Kami terkejut, saudara Tuhan. Tiba-tiba harga batu bara, kami stop. 20 tongkang yang nggak beroperasi di Embalu. Kami kaget. Pimpinan saya telepon malam-malam 1 jam. Dia bercerita, aduh saya pusing Pak Paulus. Yang sebelumnya baru aja datang. Yang terakhir baru datang minggu lalu. Baru datang sampai di Samarinda. Tongkang yang ke-20. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sekarang waktunya saudara perlu Tuhan. Saudara perlu tiang awan dan tiang api supaya saudara bisa melewati masa-masa seperti sekarang. Kalau saya tarik gambaran, kita nggak tahu arahnya kemana. Mari cari Tuhan, jangan pergi ke Betel. Jangan hanya datang ke rumah Tuhan tapi nggak mengalami Tuhan. Mari datang kepada Tuhan hari-hari ini supaya kau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah jangan pergi ke Gilgal. Saudara, Gilgal kalau mau saya artikan sedikit, saya artikan untuk melengkapi khotbah saya, itu adalah mujizat Tuhan. Kita melihat di Yosua yang keempat ayat 20 sampai 24. Yosua yang keempat ke-20 sampai ke-24. Saya bacakan saja buat saudara. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkata ia kepada orang Israel, demikian, apabila di kemudian hari anak-anakku bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakku begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depanmu sampai kamu dapat menyeberang, supaya semua bangsa itu di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Saudara terkasih dalam Tuhan, Gilgal adalah tempat setelah mereka menyeberang sungai Yordan. Lalu waktu itu mereka menyeberang, pasukan yang mengangkat tabut Tuhan disuruh lebih dulu masuk ke sungai. Lalu air itu berhenti dan menjadi kering. Lalu mereka lalu, setelah semua orang lalu, Tuhan berfirman apa? Setiap suku ambil satu batu dari sungai itu. Setelah itu, setelah semua berpindah ke seberang, lalu yang mengangkat tabut perjanjian keluar dari sungai. Lalu di Gilgal ini telah ditaruh 12 batu ini. Itu menunjukkan bahwa Tuhan yang menyertai mereka, itu mujizat Tuhan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, jangan hanya mencari mujizat Tuhan. Mari cari Tuhan supaya kita hidup. Amin. Mari cari Tuhan supaya kita hidup. Yang ketiga, Berseba. Berseba artinya di dalam bahasa Ibrani adalah sumber air berkelimpahan. Saudara kalau ingat pada waktu zaman Abraham, di tempat ini mereka menemukan sumur, air sumber berkelimpahan. Nah, kalau pertama kali tempat ini diadakan adalah tempat kebaktian, tempat memuji Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan rutinitas ibadah kita itu rutinitas hanya datang kepada Tuhan karena sudah seperti yang hari Minggu ibadah, Kamis doa malam, tapi karena kerinduan kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau ambil satu cerita kisah bahwa kalaupun hidup kita baik-baik, kita tetap perlu Tuhan. Saya ambil satu cerita anak pendiri Samsung, yaitu Mr. Lee Kun-hee, anaknya bernama Lee Yeon-hyung. Pada tahun 2005, tahun 19 November, dia bunuh diri. Dia anak yang pintar dan cerdas, anak orang terkaya di Korea Selatan, anak pemilik pabrik Samsung. Pada umur 26 tahun dia memiliki saham di Samsung $100 juta. Pada waktu dia bunuh diri.
saudara bisa melihat bahwa kecukupan tidak menjamin hidup kita baik-baik. Kelimpahan tidak menjamin hidup kita baik-baik. Apa yang kurang dari si Lee Yun Hyung ini? Saya agak susah ngucapinnya karena ini ya, jarang saya makan jam-jam yon. Ya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, dia dalam keadaan yang diberkati Tuhan luar biasa. Orang tuanya berkecukupan, dia anak yang pintar. Bahkan orang-orang Korea itu, anak-anak gadis itu merindukan cara hidup seperti ini. Dia punya satu grup yang diberikan nama Pretty Young, yang diikuti orang, diidolakan orang. Orang lain banyak yang mau seperti dia, tapi naasnya dia mengakhiri hidupnya. Berarti ada bagian di dalam hidup kita itu nggak bisa diisi oleh apapun selain daripada kita mencari Tuhan. Saya berdoa saudara dengan Tuhan, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Hari-hari ini kita harus mencari Tuhan. Nah, apa yang selanjutnya setelah Tuhan melarang kita untuk pergi ke Betel, pergi ke Gilgal, pergi ke Berseba. Inilah waktunya kita mencari Tuhan. Kita buka di Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara terkasih dalam Tuhan, hanya di dalam Tuhan ada kehidupan. Saya ingat satu kisah ketika Yesus pergi ke daerah Naim. Di gerbang pintu kota ada seorang ibu yang akan menguburkan anaknya dan diikuti teman satu kampungnya, keluarga-keluarga satu kampungnya. Ibu ini akan menguburkan anaknya yang muda, anak satu-satunya. Anak ini anak yang muda, masih muda sekali. Lalu dia akan menguburkannya. Tapi di gerbang Naim dia bertemu dengan Tuhan. Hanya beberapa saat lagi sebelum tempat penguburan tiba, sudah di gerbang luar kota, dia bertemu dengan Yesus. Ibu ini tidak berkata kepada Yesus, selamatkan anakku, bangkitkan anakku. No, tidak. Tapi ini dari pihak Tuhan. Dia melihat ibu itu maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus menghampiri ibu ini dan dia berkata kepada anak ini, bangun dan bangkitlah. Seketika itu anak itu bangkit dan bercerita kepada Yesus. Saudara terkasih di dalam Tuhan, di dalam hidup kita juga ada bagian kadang-kadang yang Tuhan yang bekerja tanpa kita minta. Supaya apa? Supaya kita hidup. Kita terbatas untuk meminta kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Supaya kau mengalami hidup. Hiduplah kudus, supaya kau bisa mendengar apa yang masuk Tuhan dalam hidup. Hari sekarang adalah waktunya kita betul-betul sungguh-sungguh kepada Tuhan. Waktu beberapa hari yang lalu, saya teringat kata-kata itu. Bahkan mungkin Pak Surya mengucapkannya bercanda, tapi kata-kata itu saya ingat. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Bukankah ini kata-kata yang harus kita ucapkan hari-hari ini? Saya mau katakan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita nggak tahu bila waktunya datang. Tapi saya mau katakan, carilah hidup, carilah Tuhan supaya kau hidup. Bersandarlah kepada Tuhan, supaya masa mudamu dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang menjadi berkat buat orang lain. Supaya pelayanan kita menjadi pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan orientasinya untuk kita, supaya kita bukan. Ini waktunya supaya semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya bisnismu diberkati oleh Tuhan. Sekalipun dunia mengatakan sulit, sekalipun dunia mengatakan keadaan tidak memungkinkan untuk berinvestasi, tapi kalau Tuhan yang suruh, saya mengatakan tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan pergi ke Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan pergi ke Berseba. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kita lanjut di Yeremia 29 ayat 13. Boleh saya dibantu? Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Saudara terkasih dalam Tuhan, di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka hidup dan menerimanya dalam segala kelimpahan. Di Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Jika kamu di dalam aku, kata Tuhan, dan aku di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Selanjutnya apa saudara Tuhan? Di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa.
Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam Tuhan kita pasti berbuah. Kita adalah ranting yang pasti menghasilkan buah di dalam Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu mari kita hidup. Kita buka di Mazmur 107 ayat yang keempat. Mazmur 107 ayat keempat. Saya mau ambil perbandingan saudara Tuhan. Ada orang yang mengembara di padang belantara. Saudara dengar ya, dan dicerna bahasanya ayat firman-Nya. Ada orang yang mengembara di belantara, jalan ke tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus hingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada perbandingan di ayat 4. Ada orang yang berjalan di padang belantara, di padang gurun. Mereka mencari tempat kediaman orang, di mana ada kehidupan mereka mencari, tapi mereka nggak menemukan apa-apa. Mereka menjadi lapar dan haus. Tapi ada perbedaan di ayat yang kelima, ayat yang keenam. Setelah mereka berseru-seru kepada Tuhan, dalam kesesakan mereka, dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Sebelumnya mereka berjalan di padang gurun, nggak menemukan apa. Mereka mencari tempat di mana ada kehidupan, mereka nggak mendapatkan. Tapi ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakannya, mereka tuntun Tuhan kepada tempat yang ada orang tinggal, di mana tempat ada kehidupan. Ada perbedaannya saudara Tuhan ketika saudara berjalan tidak bersama dengan Tuhan, dan ketika saudara memulai memutuskan untuk berjalan kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya akan sudahi khotbah ini. Saya undang pemain musik, saya akan closing. Kesimpulannya adalah saudara Tuhan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya hidup kita hidup yang sesuai dengan keadaan yang Tuhan mau. Waktu bangsa Israel, pesan yang disampaikan melalui Amos, mereka juga hidup, bahkan mereka hidup dalam masa-masa kemakmuran. Kalau saudara baca di ayat 1, Amos 5 ayat 1, itu sebelum Amos menyampaikannya dia meratap. Bahkan ada satu bencana, pasukan 100.000 orang akan jadi 100, pasukan 100 orang akan jadi 10. Amos sedang berkata bahwa ada sesuatu hal yang besar akan menimpa bangsa Israel. Tapi setelah itu firman Tuhan katakan apa? Carilah aku maka kamu akan hidup. Pesan yang sama saya sampaikan kepada saudara. Buat saudara yang mungkin hari ini dalam hal-hal yang pekerjaan saudara mengalami kesulitan, maka carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita mencari Tuhan supaya kita hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup menjadi berkat dan hidup menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekalipun Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. menimbakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Anda tinggalkanku.
engkau merasa akan menyerah di dalam Tuhan. Ingat pujian ini yang berkata, aku tidak akan menyerah sampai ku melihat Tuhan bekerja. Biarlah demikian dalam setiap hati kita ada satu dorongan yang kuat dari Roh Kudus. Buat saudara-saudara yang akan menyerah, saya mau katakan ada kekuatan Tuhan yang mengalir pada engkau saat ini, memberi kau kekuatan untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Buat kau hari-hari ini yang mengalami persoalan di dalam rumah tangga, saya mau katakan Tuhan, kasih Tuhan mengalir dari rumah tangga. Setiap rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan. Setiap yang butuh pertolongan ditolong oleh Tuhan hari-hari di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, buka mata rohani kami dan telinga rohani kami, supaya kami mencari Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau hidup benar-benar di dalam Engkau Tuhan. Pakai hidup setiap kami yang ada di tempat ini, yang mendengar melalui live streaming Tuhan, baik di Samarinda, di Mamasa, di Nyelong Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mengetahui setiap kebutuhan anak-anak Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus yang bekerja di setiap rumah tangga di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang butuh pertolongan saat ini mendapat pertolongan datang dari Tuhan. Ada mujizat dinyatakan dalam setiap kehidupan rumah tanggamu, dalam setiap usahamu, dalam setiap bisnis dan pekerjaanmu, dalam setiap studimu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba selesai berbicara, biarlah Engkau yang berbicara Roh Kudus bagi setiap kami, karena kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Kau kekal selamanya Tuhan. Kami sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk serahkan Tuhan. Haleluya, seberapa besar yang sudah menerima berkat Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Terima kasih kepada hambanya. Pengumuman sepekan untuk ibadah doa malam kita adakan di hari Kamis jam 7.30, di mana itu live streaming melalui via Facebook GBI The Hotel Rayon 18. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, boleh transfer ke rekening Mandiri dengan nomor 1480012764240 atas nama Ibu Iren Koni. Ntar bisa langsung ke japri ke Ibu Koni, atau yang belum bergabung di via grup WhatsApp mungkin nanti bisa komen di kolom live streaming ini, atau mungkin yang ada di tempat ini bisa ke belakang untuk mendaftarkan nomornya agar kita masukkan ke grup WhatsApp GBI The Hotel, di mana di grup itu ada ayat-ayat berkat yang terus dibagikan oleh Pak Surya, bahkan ada pengumuman-pengumuman dari situ. Demikian saya merindu menyapa untuk jiwa baru yang datang pada pagi ini, mungkin bisa melambaikan tangan. Oke, haleluya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa bangkit berdiri. Mari teman-teman semua, Bapak Ibu, kita berdoa dan mengarahkan ke Bapak Ibu yang baru ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat jiwa yang baru ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan ini bukan hal yang kebetulan ya Bapa. Kami percaya ada rencana-Mu yang indah Tuhan buat kedua Bapak Ibu ini ya Bapa. Kemanapun Bapak Ibu ini melangkah ya Tuhan, penyertaan Tuhan Yesus terus sempurna. Bahkan Engkau memberkatinya Tuhan, memberikan perlindungannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. I
terima kasih Tuhan Yesus. Buat siang hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, firman itu terus tertanam di dalam kami ya Bapa, sehingga kami bisa bertumbuh Tuhan, sehingga kami juga bisa berbuah Tuhan, bahkan kami menjadi berkat dimanapun kami melangkah ya Bapa. Tanam di setiap kami Tuhan untuk lebih intim ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau terus cari wajah-Mu Tuhan, kami mau terus merindukan hadirat-Mu ya Bapa di setiap dalam kehidupan kami ya Bapa. Hamba-Mu yang telah menyampaikan Bapak Paulus Pindu Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah ya Bapak. Kau memberikan kekuatan kesehatan yang ekstra Tuhan di akhir-akhir ini ya Bapak. Dan istrinya juga Tuhan, keluarga besarnya Tuhan, Engkau melindungi semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang Pak Paulus kerjakan Tuhan, semuanya akan berhasil ya Bapak. Kemanapun Pak Paulus melangkah Tuhan, ada karakter Kristus terus tertanam itu, terus terpancar ya Tuhan, sehingga Pak Paulus bisa menjadi berkat buat sekelilingnya Tuhan, dimanapun melangkah ya Tuhan, Engkau yang melindungi ya Bapak. Tutup bungkus Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan, bangsa Bhinneka Tunggal Ika ya Bapak, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ikat kami Tuhan, bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang teguh, bangsa yang adil ya Bapak. Pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko, antara Bapak Joko Widodo dan beserta wakilnya ya Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kabinet kerjanya Tuhan, menterinya Tuhan, ikat semua dalam tali kasih ya Bapak, sehingga Tuhan pemimpin kami menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan ya Bapak, membawa Indonesia lebih maju lagi ya Tuhan, membawa Indonesia mengalami pemulihan ya Bapak, di mana Tuhan bangsa kami telah melanda COVID-19 ini ya Bapak. Mengangkat tangan menghadap-Mu ya Bapak. Kami meminta Tuhan, Engkau yang menenangkan Tuhan, bahkan Engkau yang meluputkan bangsa ini dari resesi ya Bapak. Kami percaya Tuhan, ada pekerjaan-Mu yang indah buat bangsa ini ya Bapak, sehingga bangsa ini akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa ya Bapak. Bahkan Tuhan, untuk garda terdepan COVID-19 ini ya Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Para dokter, para menteri-menteri kesehatan ya Tuhan, para perawat Tuhan, para semuanya Tuhan, kami tutup bungkus di dalam nama Tuhan Yesus. Garda terdepan ini ya Bapak, jauh luputkan Tuhan dari serangan penyakit ini ya Bapak, sehingga Tuhan mereka bisa merawat yang sudah terkena positif ya Bapak. Dan yang positif Tuhan, kami percaya ada kesembuhan-Mu ya Bapak. Engkau yang melawat pasien-pasien ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sembuh ya Tuhan. Ketika mereka sembuh Tuhan, mereka merasakan kasih-Mu Tuhan, mereka akan menjadi saksi-Mu Tuhan, bahwa Yesuslah juru selamat, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan, ada lawatan-Mu, ada anugerah-Mu, ada mujizat-Mu terus nyata dalam bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapak. Provinsi kami Kalimantan Timur Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roda perekonomiannya ya Bapak, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Bahkan kota kami, kota Samarinda yang tercinta ini ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan pemilu ya Bapak. Kiranya Tuhan, kami minta pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang benar-benar mengayomi masyarakat dan rakyatnya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Gembala Pembina kami, Insinyur Niko Teraju, dan keempat wakilnya, Gembala Rakyat kami Bapak Andi Markus, Gembala Sidang kami Bapak Natal Abraham. Gembala-gembala ini yang Engkau pilih ya Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai gembala kami ini lebih dahsyat lagi, sebagai pembawa api Pentakosta yang ketiga ya Bapak. Kemanapun melangkah hamba-hamba-Mu ini akan menjadi berkat ya. Bahkan hamba-hamba-Mu ini akan menyelamatkan jiwa-jiwa yang jauh, jiwa yang jauh akan ditarik di dalam nama Tuhan Yesus. Akan ada pertobatan yang dahsyat buat gembala-Mu ini melayani-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang menutup bungkus serta keluarganya semua ya Bapak. Engkau yang mencukupkannya Tuhan, bahkan Engkau yang akan memberikan berlimpah-limpah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Terlebih Tuhan, gereja kami GBI Hotel Rayong 18 Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Apa yang menjadi visi dan misi dari gereja ini ya Bapak, 1000 jiwa Tuhan, daripada-Mu ya Bapak, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang melengkapi setiap kami pelayan-pelayan-Mu ya Bapak. Engkau yang melengkapi semua jemaat-Mu ya Bapak. Tambahkan hikmat-Mu Tuhan, tambahkan talenta-talenta-Mu Tuhan, tambahkan karunia-Mu ya Bapak akan gereja kami Tuhan, sehingga gereja ini Tuhan menjadi berkat buat kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, terlebih buat bangsa-bangsa ya Bapak. Engkau yang memberkati segala usaha jemaat kami ya Bapak,
yang bercocok tanam bertani Tuhan, Engkau akan memberikan ladang yang subur Tuhan, sehingga mereka mengalami pemanen dengan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Mungkin yang dalam karyawan swasta Tuhan, Engkau berkati ya Bapak usahanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang karyawan Tuhan, Engkau akan memberikan promosi-promosi yang baik Tuhan, promosi-promosi yang terus meningkat ya Bapak. Kami percaya Tuhan, gereja ini akan menjadi berkat ya Bapak. Bahkan Tuhan, yang saat ini merindukan pekerjaan, lapangan pekerjaan ya Bapak, kami minta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, tingkat-tingkat langit akan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Akan ada lapangan pekerjaan yang sesuai bidang mereka ya Bapak, sehingga Tuhan saluran berkat-Mu terus ada dalam setiap kami jemaat-jemaat-Mu ya Bapak. Bahkan Tuhan, mungkin saat ini ada yang mengalami kelemahan tubuh ya Bapak, kiranya Tuhan Engkau menjamah Tuhan, Engkau mendatangi Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada bilu-bilu Kristus terus mengalir dalam kehidupan yang lagi lemah tubuh atau sakit ya Bapak, sehingga mereka mendengar melalui live streaming ini merasakan pemulihan, merasakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai setiap kami Tuhan menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, pujian, penyembahan siang dan malam, yang bersama-sama yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Bahkan generasi Yeremia Tuhan, anak-anak muda ini ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menutup bungkus anak-anak muda ini Tuhan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, narkoba, LGBT, pergaulan-pergaulan yang menyesatkan. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Anak muda ini akan menjadi anak muda yang teladan, anak muda yang takut akan Tuhan, anak muda yang mencintai Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Semua itu hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapak, semua itu hanya untuk penyembahan-Mu ya Bapak. Sebab Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan terima berkat melalui hamba-Nya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami percaya Engkau terus menyertai kami kemanapun kami pergi dalam keadaan kondisi sekarang. Kami percaya Tuhan menyertai dan menutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, dan juga malaikat-Nya diutus beribu-ribu berkemah di sekeliling kami. Kami percaya kami yang ada di kota Samarinda, kami ada di Mamasa dan Nyelong, dan di seluruh dunia orang-orang percaya. Kami percaya semua dilindungi Tuhan, kami semua disertai Tuhan, dan semua diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Apa yang kami kerjakan Tuhan, kami percaya kami berhasil, kami beruntung di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat anugerah, buat kasih setia-Mu yang Kau berikan selalu kepada kami. Terima kasih buat kebaikan, kemurahan-Mu yang Kau curahkan di dalam hidup kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami, sebentar kami akan pulang Tuhan ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai kami, dan juga Tuhan melindungi kami, dan kami akan sampai di rumah kami. Saudara kekasih Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang mendengarkan live streaming, mari saudara angkat tanganmu, terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari kita, yang terus memberkati kita, yang terus menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang percaya, yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan.